Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabi wa man tabi' rusydah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Minanur Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Yang saya hormati teman-teman ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Pekalongan, dan tak lupa teman-teman pemirsa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sepatah dua patah mengenai tafsiran Quran surat Ibrahim ayat 7. Bersyukur untuk hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti Allah akan menambah kenikmatan kepada kalian, dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku lebih pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7, di mana bangsa Yahudi adalah kaum yang paling banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka jugalah kaum yang paling tidak mensyukuri dan tidak pandai dalam bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ayat di atas turun dalam konteks dialog antara Nabi Musa dan bangsa Yahudi. Allah menceritakan tentang Nabi Musa ketika ia mengingkari kaum kepada hari-hari Allah yang mereka alami dan nikmatnya yang dilimpahkan kepada mereka, yaitu ketika Allah menyelamatkan mereka dari cengkeraman Fir'aun dan para pengikutnya, serta dari siksaan dan penghinaan yang mereka alami. Fir'aun menyembelih anak laki-laki mereka yang dijumpainya dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Lalu Allah menyelamatkan mereka dari semuanya itu. Hal tersebut merupakan nikmat yang paling besar. Tetapi sayang, bangsa Yahudi melupakan semua nikmat yang telah Allah berikan. Mereka menjadi bangsa yang kufur dari nikmat. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menyodorkan kisah nyata sebagaimana implementasi ayat di atas. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Musnad, ada seorang pengemis yang diberi sebutir biji kurma oleh Nabi, namun ia menolaknya karena merasa hanya diberi satu. Kemudian datang lagi pengemis yang diberi sama sebutir biji kurma,
namun terucap kata terima kasih oleh pengemis tersebut dan merasakan rasa syukur. Dan kemudian mendengar rasa syukur itu, Nabi memberikan tambahan 40 dirham untuknya. Orang yang bersyukur adalah orang yang tahu berterima kasih. Bukan sekedar banyak atau sedikit rezeki yang diberikan atau yang rezeki yang diperoleh. Mari kita renungkan sejenak. Yang memberi kita rezeki itu adalah Sang Maha Agung, Sang Maha Pencipta. Tentu ini saja sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita bersyukur. Sedikit atau banyaknya kita masih diperhatikan, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Alhamdulillah. Orang yang bersyukur tentunya lebih produktif. Kenapa? Karena orang yang bersyukur selalu memanfaatkan waktu yang ada, menggunakan peluang yang ada dengan sebaik mungkin. Bukan justru orang yang banyak mengeluh, yang menyesali dirinya berlama-lama berhanyut dalam nestapa. Jadi tidak mempunyai peluang yang banyak untuk kedepannya. Orang yang bersyukur tentunya akan memanfaatkan apa yang dimiliki saat ini dan mensyukuri apa yang ada pada hari ini, sekecil apapun itu, sebagai bekal untuk kedepannya, untuk masa depannya. Dimana orang yang bersyukur tentu lebih bahagia dan optimis, emosinya terkontrol dan sigap dalam menyelesaikan dan mencari solusi permasalahan. Siapapun pasti tidak akan suka dengan orang yang banyak mengeluh, suka mengeluh, seakan-akan di dunia ini hanya satu-satunya dia yang punya banyak masalah. Tentu orang yang seperti ini tidak akan produktif dalam berkarya dan tidak akan bertambah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat di atas tentunya sangat nyata dan membumi. Dalam bahasa Arab, kata syukur berarti membuka dan menampakkan, dan lawan kata dari syukur sendiri adalah kufur, yang berarti menutup atau menyembunyikan. Ini artinya hakikat syukur adalah menampakkan nikmat dengan cara menggunakannya pada tempatnya dan sesuai dengan yang dikehendakinya oleh pemberinya, juga dengan menyebut-nyebut pemberinya dengan cara yang baik. Dalam tafsir Al-Misbah sendiri juga menjelaskan bahwa setiap nikmat yang dianugerahkan Allah itu semua menuntut untuk direnungkan, menuntut perenungan untuk apa ia dianugerahkannya, lalu menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Imam Al-Ghazali mengingatkan untuk kepada kita semua bahwa cara bersyukur itu lewat hati, dengan lisan, dan juga dengan amal perbuatan. Oleh karena itu, mari kita memaafkan kesalahan-kesalahan kita dari hari kemarin dan selalu bersyukur untuk hari ini, bersyukur atas apa yang diraih pada hari ini, dan selalu berdoa untuk masa depan yang lebih baik lagi. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.